my YouTube channel Ilma Suryani Jebua. Oke. Nah, di sini aku mau sharing waktu pertama kali aku menginjakkan kaki ke Palembang. Nah, waktu pertama kalinya kita mulai dari mana ya? Dari keterima keterima PMDK aja. Nah, aku itu punya gengnya namanya geng Ciwi-Ciwi. Geng Ciwi-Ciwi. Nah, di situ kami itu udah mesan kos-kosan untuk di Medan untuk buat testing. Terus udah beli UTBK-nya, udah nyusun koper-koper segala macam, baju-bajunya sudah. Nah, rencananya itu kami berangkat, contohnya kami berangkat besok gitu ya. Nah, ternyata aku sebelum itu aku udah buat PMDK gitu, udah buat PMDK. Nah, ternyata malamnya itu nama aku keluar di Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, keterima, gimana ya rasanya, pasti seneng banget gitu ya, seneng banget. Aku itu langsung nelpon, terutama bapak gitu ya, aku nelpon, "Pak, aku masuk Pak di Politeknik Sriwijaya Pak." Gitu. Terus kenapa, kata jurusan, kata bapak, jurusan akuntansi Pak, kata gitu. Ya udahlah, itu aja kejahatannya kata bapak kayak gitu kan. Jadi kalau yang di Medan itu aku lepas. Aku udah bayar 2 gelombang, satu gelombang itu kalau nggak salah 200 atau 400. Nah, aku udah bayar 2 gelombang ya guys ya, 2 gelombang, udah bayar bimbel, dan kalau kos-kosan aku lupa ya. Nah, setelah itu udah berunding sama bapak sama mama, akhirnya aku milih ke Palembang. Nah, waktu mau ke Palembang itu 2 hari lagi itu mepet gitu. Nah, 2 hari setelah penerimaan PMDK itu udah wawancara gitu. Nah, sedangkan mau ke Palembang itu butuh 3 hari 2 malam guys. Bayangkan, dalam bus. Nah, jadi bapak nyuruh aku naik pesawat, mama naik bus. Tapi sama-sama nyampe, cuman takut nggak terjangkau gitu ya. Nah, jadi bayangkan guys, aku waktu pertama kalinya naik pesawat, jujur banget, waktu pertama kali naik pesawat ya pasti bimbang, takut gitu ya kan. Karena Pinang Sori ke Palembang itu ada transit. Nah, kalau nggak ada transit nggak apa-apa ya kan. Ini mas saya ada transit. Nah, di situ aku bingung. Untung aja ada satu keluarga, dia tuh mau ke Bandung gitu kan. Dia juga transit, tapi aku minta tolong, Bu, aku mau transit ke Palembang. Itu di mana ya Bu, kata gitu. Dia apa ya? Dia mengantarkan aku sampai ke depan, check in tiket pesawat. Nah, bergulirnya waktu, aku nyampe di Palembang. Ya pasti agak segan gitu lah kan, karena baru-baru penyesuaian gitu kan. Nah, setelah berjalannya waktu berjalan, detik berjalan, semua berjalan, Polsri mengumumkan akan diadakan Diksar. Nah, waktu diadakan Diksar, aku bingung. Diksar itu pendidikan dasar ya guys ya. Nah, waktu Diksar itu aku bingung banget. Kenapa? Dibagi baju tentara. Aku bingung, kok pakai ini gitu kan. Ini kan Politeknik gitu, kenapa pakai baju tentara gitu. Nah, ternyata sebelum masuk Politeknik itu kita harus melakukan yang namanya pendidikan dasar, Diksar itu namanya. Jadi kita itu dilatih di lingkupan tentara-tentara. Nah, bayangin guys ya, bayangin ya guys ya, aku itu bahasa Medannya paling kental, bahkan orang ngomong itu aku orang Batak, padahal aku tuh orang Nias guys, cuman campuran Batak. Nah,
Dan Diksar itu masuknya jam 6:10. Di situ ada kopi, ada ikat pinggang, ada tempat minum yang kayak betul-betul tentara gitu. Terus ada apa sih, pokoknya betul-betul tentara gitu. Nah, terus yang paling nyesek itu dari beribuan semua orang di lapangan ini. Jasdam itu tepatnya Jasdam di Angkatan Siapi-Api itu kalau nggak salah, aku lupa. Nah, yang kelihatan cuman aku yang nggak pakai jilbab. Ya, tapi nggak tahu ya, karena beribuan, tapi dalam kelompok itu cuman aku nggak pakai jilbab, guys. Banyakan yang itulah. Terus gimana ya, bahasa Medan sama bahasa Palembang itu ada bedanya. Bahasa Medan itu kan terkenal dengan logatnya gitu ya. Tapi kalau bahasa Palembang itu ada bahasanya juga, ada juga logatnya. Contoh satu kata ya, kate. Kate itu kalau di bahasa Palembang itu nggak ada. Sedangkan di bahasa Medan itu kates. Pupaya. Nah, apalagi ya, contohnya, aduh kok ngawur nyampe situ. Pokoknya itu lah ya, beda, serius beda banget bahasa Palembang sama bahasa Medan. Jadi waktu pertama itu aku merasa diasingkan gitu kan, karena bahasaku jauh dari yang mereka pikirkan gitu kan. Jadi mereka anggap orang pas, tapi mereka ketemu aku langsung ngomong, "Kau orang Medan ya?" kata gitu. Iya, aku bilang kayak gitu, namanya baru beradaptasi ya kan. Terus hari demi hari, detik demi detik, semakin dipanggang oleh tentara-tentara ganteng, tentara-tentara yang perfectnya ya. Keren banget, serius. Dan ada satu tentara yang masih sempat aku ngajak foto, nanti aku akan buat di samping ini kalau ada ya, aku akan buat. Di situ ada tentara satu keren banget, serius. Dia masih lajang, cuman gak sempat minta nomor WA-nya. Nah, terus waktu di situ ya guys ya, bayangin mulai jam 7 sampai jam 5 itu kita banyak di lapangan. Makan siang itu hanya berikan 3 menit atau 5 menit. Terus ke WC aja kalau ketemu sama pelatih harus "Selamat siang Pak", ada jawaban "Selamat siang" baru bisa turun tangan mau ke WC. Jadi waktu di Diksar itu memang betul-betul dilatih. Masuk jam 6:10. Di situ udah baris, pengarahan. Aduh, sumpah. Di situ adalah hal yang paling menyenangkan juga, karena di situ ada kebersamaan. Walaupun aku merasa waktu pertama agak merasa tersenyum karena baru yang betul-betul keluar gitu. Walaupun hanya keluar dari Sumatera, sama kok, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Dan berjalannya juga waktu, semua. Terus berjalannya waktu, ya waktu kan berjalan ya kan. Aku dapat teman, dapat kompi. Oh, jadi setiap grup itu ada dinamakan dengan kompi ya guys ya. Aku dulu kompi A ya, kompi A. Dan setiap kompi itu akan ada perlombaan sampai ngecat muka, sampai apa ya, sampai pokoknya itulah yang ada merah putih, ada biru hijau kayak gitu lah. Aku nggak tahu, lupa ya guys ya, karena aku di situ nggak make ya, aku hanya pakai bendera aja karena aku barisan paling depan, jadi hanya pakai bendera aja. Dan di situ kalau ketinggalan bed nama, itu dihukum ya, diasingkan dari barisan. Dan kalau nggak salah kemarin disuruh nyanyi atau apalah gitu ya kan. Nah, jadi pengalaman dari Diksar itu memang
bagus banget karena di situ dilatih kebersamaan, kedisiplinan, semualah. Jadi aku bangga di Politeknik Sriwijaya, dan aku bangga juga dilatih oleh para tentara waktu di Diksar itu ya guys ya. Dan bayangkan sampai sekarang bahasa aku itu masih tetap kental bahasa Medan. Jadi kalau orang pertama kenal aku cerita sedikit ya guys ya. Jadi kalau aku mau ke kampus itu naik ojek, kadang naik Transmusi, kadang naik Maxim ya kan. Jadi setiap kali naik ojek ya, pasti tukang ojeknya nanya mau kemana mbak, mau apa gitu kan. Nah, jadi karena aku nggak tahu ya kalau kalian atau aku ya atau siapa aja, kalau setiap aku dibonceng pasti aku kalau ngomong dari depan pasti aku gak kedengeran, pasti nggak, pasti nggak aku dengar, nggak ada aku dengar, serius. Nah sudah selesai itu dia ngomong mbak mau kemana ya mbak mau kemana, dengan kepolosan orang Medan yang satu, mau ke kampus pak, biasa aja lah mbak ngomongnya, kata gitu sama aku kan. Sorry ya pak ya nggak ku dengar, tapi gimana nih pakai helm angin lagi gitu kan. Aku bilang gitu kan, datang dia ngomong gini, oh tapi kayaknya dari Medan ya mbak. Iya pak, kan. Jadi ngapain ngambil di apa itu, di Politeknik padahal ada di USU di Sumatera Utara maksudnya kan. Ya ini udah pilihan pak, pilihan hidup loh ya, sambil ketawa No, sir. dan sambil bawa motor. Ya motor satu lagi ya, kalau di Medan motor itu bukan motor namanya, kereta. Nah waktu pertama kali aku langsung dapat teman, nah dia tuh mau nganter sampai ke simpang gitu kan, dia ngomong Irma pulang yuk katanya. Bawa kereta kau ya, gila kau bawa keretaku, mau bawa kereta di sana kata gitu. Ya Tuhan, itu logatku ya, beda logat mereka. Iya ya, jadi mulai sekarang aku merubah sedikit bahasa, yaitu kereta menjadi motor. Jadi setiap ada contohnya lewat motor, bukan kereta. Tapi kalau di Medan aku tetap pakai kereta ya guys ya, karena bahasa itu disesuaikan di tempat dan di lokasi. Contoh, aku Nias, mungkin aku pakai bahasa Nias sama orang Batak, kan nggak mungkin, jadi harus penyesuaian. Nah, mungkin sampai di situ ceritanya ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke. Jadi kalau ada contoh yang mau buat video lagi, mau buat di video ini apa? Oh, dan satu lagi. Aku paling suka pempek di Palembang. Makanan khas pempek itu adalah Palembang. Dan waktu aku juga punya saudara di Jambi, itu tulang ya kan, tulang kalau orang Medan, tulang. Aku bertuturnya aku sedikit ya kan. Jadi waktu di Jambi ada kakakku, dia ngomong gini, Dek, kita pesan lah apa model, katakan nggak usah kak, nggak usah pesan model, aku bilang gitu kan. Datang lagi temanku, adik sepupuku namanya si Erni kan, oh apa model kak, katanya kayak gitu sama aku. Setahu kami model itu model yang fashion show, yang goyang-goyang joget, maksudnya yang lenggak-lenggok itu, yang pakai baju fashion show kayak gitu. Nah kan kami tahu itu, seluruh Indonesia tahu itu bahwa model ya kan. Tapi kalau di Palembang mulai dari Sumatera Selatan, kalau model itu adalah makanan guys ya, makanan. Jadi kalau kalian komen apa sih, bagaimana sih bentuk model itu, aku akan buat videonya. Oke. Oh dan satu lagi, di sini nggak ada mie balap. Oke. Hanya ada di Medan yang ada mie balap guys.
Di Medan ada mie balap, di sini nggak ada. Mie sop juga nggak ada. Oke. Jadi aku sangat merindukan mereka berdua. Lontong. Mie sop dan mie balap. Kalau di sini sih masih ada lontong. Oke. Aku pikir sampai di sini aja ya guys ya percakapan untuk saat ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa, karena ini tidak akan terlupakan ya guys ya. Bye bye.